Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai manajemen krisis kehumasan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rivo Mahendra. Yang kedua, Linda Putri Utami. Yang ketiga, Isna Hanif Azizah. Dan yang keempat, Rini Selina. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kata krisis berasal dari bahasa Yunani. Krisis berarti kepion, yang berarti keputusan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa yang harus dilakukan, bergerak ke kiri atau bergeser ke kanan, ke bawah ataupun ke atas, bertarung ataupun melarikan diri. Dalam bahasa Cina, krisis diucapkan dengan weiji dan mempunyai dua arti, yaitu bahaya dan peluang. Krisis public relation atau bisa disebut krisis kehumasan sering disebut sebagai krisis komunikasi. Hal ini terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk kepada bisnis perusahaan. Pemberitaan di media atau isu yang beredar bisa saja benar atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi mempengaruhi citra seseorang ataupun perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Linda Putri Utami akan melanjutkan presentasi terkait dengan materi faktor-faktor penyebab krisis dan juga tahapan-tahapan krisis. Yang pertama, terkait dengan faktor-faktor penyebab krisis. Teman-teman, krisis memang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jalan yang terbaik yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengetahui dan melaksanakan planning atau perencanaan. Seperti menurut Virsanova dalam bukunya Bagaimana Public Relation atau Humas Menangani Krisis Perusahaan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan krisis diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Tipe paling relevan dari krisis yaitu disebabkan karena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Contohnya seperti gempa bumi di Yogyakarta dan juga tsunami di Aceh. Kemudian krisis selanjutnya karena kecelakaan industri. Krisis karena kecelakaan industri cukup bervariasi, mulai dari mesin yang tidak berfungsi dengan normal atau sebagaimana mestinya, kemudian kebakaran, hingga kecelakaan kerja. Krisis yang ketiga yaitu karena produk yang kurang sempurna. Hal ini mungkin saja terjadi dalam sebuah perusahaan, meskipun sebelumnya perusahaan sudah melaksanakan riset atau penelitian dan melaksanakan teknik pengembangan produk. Krisis selanjutnya karena persepsi publik. Krisis karena persepsi publik biasanya disebabkan karena sebuah perusahaan melanggar nilai dan norma dari masyarakat lingkungan perusahaan tersebut dan juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau publik. Krisis yang selanjutnya yaitu krisis karena hubungan kerja yang buruk. Penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh tim manajemennya. Krisis jenis ini biasanya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Karena apa? Karena pergeseran pasar yang mendadak yang tidak dapat diantisipasi oleh tim manajemen, kegagalan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pasar, kemudian krisis global yang secara tidak langsung dapat berimbas pada bisnis sebuah perusahaan. Nah, walaupun tidak dapat diprediksi, tim manajemen itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kasus atau permasalahan ini. Contoh pada kasus krisis ini terjadi pada perusahaan Enron yang harus menanggung kerugian kurang lebihnya sekitar 20 miliar dolar pada tahun 2002. Dilanjutkan krisis selanjutnya yaitu terkait masalah kriminal. Krisis yang terkait masalah kriminal belakangan sering terjadi.
Krisis ini merupakan ancaman bagi sebuah perusahaan besar, seperti perusahaan industri di bidang pariwisata, perbankan, penerbangan, dan lainnya. Contohnya seperti kasus terorisme, pembajakan, kekerasan, perjudian, pemalsuan, dan juga pencurian. Krisis yang nomor 8 yaitu krisis pergantian manajemennya. Kadang-kadang perusahaan dan perubahan itu dalam organisasi dianggap menjadi permasalahan dan menjadikan krisis. Beberapa perusahaan itu menempatkan CEO-nya ataupun pimpinannya itu sebagai posisi yang penting dan tidak dapat digantikan, sehingga ketika pimpinannya atau CEO-nya itu tidak lagi menjabat sebagai pemimpin, maka akan menjadi problematika atau krisis bagi sebuah perusahaan tersebut. Kemudian krisis selanjutnya karena persaingan bisnis. Ketatnya persaingan bisnis dapat menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin sering terjadi. Nah, beberapa perusahaan itu memonopoli pasar, dapat juga mengontrol pasar dan juga saling serang menyerang. Kemudian krisis karena keuangan dari sebuah perusahaan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah cash flow. Cash flow ini atau likuidasi jangka pendek, kemudian menyebabkan pailit dalam jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian krisis selanjutnya krisis public relation. Biasanya sering terjadi masalah komunikasi, munculnya berita-berita atau opini dari media yang memberitakan berita hoak atau berita palsu sehingga dapat merusak citra atau reputasi dari sebuah perusahaan. Baik teman-teman, yang kedua yaitu tahapan-tahapan krisis. Nah, dalam buku Krisis Public Relation tahun 2009 ada 5 tahapan dalam siklus krisis yang harus diperhatikan dan dikenal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tahap pre-krisis atau sebelum krisis. Tahap ini adalah kondisi sebelum sebuah krisis itu muncul. Benih-benih atau bibit-bibitnya sudah ada, sehingga jika muncul sebuah permasalahan atau kesalahan yang kecil saja itu dapat terjadi sebuah krisis. Kemudian yang kedua, tahap warning atau peringatan. Tahap ini dianggap sebagai salah satu yang paling penting di dalam daur hidup sebuah krisis. Di dalamnya terdapat suatu masalah untuk pertama kalinya dikenal, dipecahkan, ataupun diakhiri, atau bisa saja dibiarkan sehingga krisis tersebut berkembang. Tahap yang ketiga yaitu acute atau akut. Pada tahap ini, krisis mulai terbentuk. Kemudian, media dan publik mulai mengetahui adanya permasalahan dari sebuah perusahaan. Jika krisis ini sudah sampai pada tahap yang eksternalnya sudah mengetahui, maka perusahaan tidak dapat berdiam diri begitu saja, karena sudah harus menimbangkan solusi, karena memang krisis ini sudah mulai efeknya menimbulkan kerugian bagi sebuah perusahaannya. Kemudian tahap keempat yaitu tahap clean up atau pembersihan. Saat masalah melewati tahap warning tanpa adanya solusi, maka krisis akan terjadi pada tahap acute atau tahap puncaknya. Kemudian pada tahap clean up ini adalah tahap penyelesaian masalah dari krisis yang terjadi. Untuk memulihkan atau mengembalikan perusahaan dari kerugian, setidaknya menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan, apa saja yang tersisa, seperti sisa produk, reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap post krisis atau sesudah krisis. Tahap ini perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis itu muncul di tahap warning. Nah, jika sejak awal tidak dihentikan, krisis akan semakin terus terjadi, sehingga pada tahap yang lebih parah itu akan menyebabkan gulung tikar atau bangkrut. Nah, jika perusahaan dapat memenangkan kembali, dapat memecahkan krisis ini, seperti contohnya mengembalikan kepercayaan publik dan dapat beroperasi kembali dengan normal, maka secara formal dapat disebut krisis ini sudah berakhir atau sudah tuntas. Nah, di sini ada ciri-ciri perusahaan yang sedang dilanda krisis, diantaranya dilihat dari keadaan fisik yang tidak terurus, seperti lampu di kantor mulai redup, terus ada toilet kotor, mobil tua, seragam petugas itu lama, kumuh, dan juga pabrik bekerja di bawah titik optimal, dan lainnya. Kemudian ciri selanjutnya, SDM atau karyawannya yang ada di internalnya itu bermalas-malasan, tidak memiliki semangat lagi, terus tidak memiliki produk andalan, tidak ada inovasi atau kreativitas untuk menciptakan produk-produk baru. Kemudian adanya konflik dari pihak internal setiap hari, misalnya antara atasan dengan bawahan ataupun pimpinan dengan para tim manajernya, seperti itu. Kemudian energi dari sebuah perusahaan tersebut sudah tidak semangat lagi. Kemudian banyak terjadi demo para karyawan, terus juga takut akan di PHK karena nanti perusahaan takut akan gulung tikar. Maka di sini yang paling peka itu adanya krisis dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah karyawan itu bisa merasakan bagaimana sebuah perusahaan itu mengalami pilot atau krisis. Kemudian proses hukum meningkat dan datang dari mana-mana. Biasanya ini terjadi pada kasus-kasus citra dari sebuah perusahaan dan lainnya. Kemudian bagian keuangan itu hidup dalam suasana stres, ditagih cicilan, tidak bisa membayar angsuran karena memang perusahaan pada dasarnya itu meminjam modal baik di bank maupun di pihak-pihak jasa yang menawarkan peminjaman modal. Nah, pada tahap ini keuangan itu tidak bisa membayar angsurannya sehingga ditagih terus oleh debt collector ataupun pihak bank. Nah, itu merupakan ciri-ciri perusahaan yang sedang dilanda sebuah krisis. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun materinya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita membahas tentang manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses di mana organisasi menangani sebuah peristiwa besar yang mengganggu dan tidak terduga yang mengancam merugikan organisasi atau para pemangku kepentingannya. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis, yaitu ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan waktu singkat. Berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan menilai potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman. Sementara, manajemen krisis berurusan dengan ancaman yang telah terjadi. Sistem manajemen krisis sama dengan sistem pemadam kebakaran yang bekerja setelah masalah terjadi. Jadi, manajemen krisis merupakan sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali. Esensi manajemen krisis adalah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan faktor risiko hingga tingkat serendah mungkin. Dengan demikian, akan lebih mampu menampilkan sebanyak mungkin faktor kepastiannya. Sebenarnya, yang disebut manajemen krisis itu diawali dengan langkah mengupayakan
mungkin mengenai kepastian tentang terjadinya krisis, sehingga pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang direncanakan untuk ditempuh dapat lebih didasarkan pada sebanyak mungkin dan selengkap mungkin serta setepat mungkin informasinya. Manajemen krisis merupakan area keahlian yang harus dimiliki oleh setiap public relation yang berorientasi pada masa depan dan mencoba mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu hubungan-hubungan penting. Public relation memiliki peran dan fungsi penting dalam merencanakan program persiapan krisis, manajemen krisis itu sendiri pada waktu terjadi krisis, dan strategi setelah krisis selesai ditanggulangi. Ada beberapa hal yang dapat membantu public relation atau tim manajemen krisis pada saat terjadinya krisis. Yang pertama yaitu mempersiapkan contingency plan. Anggota tim manajemen krisis dapat dibentuk dalam waktu singkat dan selalu mengadakan pelatihan untuk menghadapi berbagai macam krisis. Yang kedua, segera mengumumkan official speaker person, yaitu salah satu anggota tim krisis yang berhak berbicara dan memberikan keterangan mengenai krisis ke publik dan media. Yang ketiga, bergerak cepat. Jam pertama ketika krisis terjadi sangat krusial karena media sering memberikan informasi berdasarkan kejadian awal. Yang keempat, gunakan konsultan manajemen krisis. Saran dari konsultan public relations sangat penting ketika terjadinya krisis. Yang kelima, memberikan informasi yang akurat dan benar. Mencoba untuk memanipulasi informasi akan berbalik menjadi bahaya jika kebenaran ditemukan. Ketika memutuskan bertindak, jangan hanya mempertimbangkan kerugian jangka pendek, tetapi juga pikirkan efek jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan prakrisis dan penyelesaian krisis. Yang pertama yaitu perencanaan prakrisis. Situasi prakrisis adalah situasi yang tenang dan stabil, tanpa adanya tanda-tanda terjadinya krisis. Perencanaan prakrisis dapat dilakukan dengan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mengelola krisis. Masing-masing orang di dalam tim memiliki tanggung jawab yang spesifik dan tugas yang jelas. Lebih dari itu, kontak akan dibuat agar komunikasi bisa terjadi dengan cara dan waktu yang tepat, tanpa perlu mencari tahu siapa yang harus dihubungi dan bagaimana menghubungi mereka di saat krisis. Yang kedua yaitu penyelesaian krisis. Untuk mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan perencanaan strategi dan manajemen risiko. Setiap krisis harus dihadapi secara serius oleh pimpinan dan disampaikan kepada publik secara jujur. Pimpinan harus belajar dari setiap krisis yang terjadi. Ketika terjadi krisis, hal-hal yang harus dilakukan oleh public relation antara lain mengemas informasi terhadap publik dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu instructing information informasi yang pada dasarnya berisi petunjuk atau pedoman apa yang harus dilakukan oleh publik atau bagaimana publik bertindak dalam krisis. Misalnya pada kasus likuidasi bank, publik yang disasar bukan hanya publik eksternal, tetapi juga internal, yakni karyawan, keluarga karyawan, direksi, pemegang saham, atau investor. Dan yang kedua yaitu adjusting information, informasi yang memungkinkan publik untuk mengatasi masalah-masalah emosional mereka. Misalnya pada kasus jatuhnya pesawat terbang, keluarga penumpang perlu diberi informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi terkini atau perkembangan kecelakaan tersebut. Tetapi tentu isi pesannya berbeda karena dibutuhkan empati yang luar biasa dalam hal ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.